Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita sangat bersyukur karena hari ini Rabu 14 Desember 2022, Tuhan sudah menyediakan berkat rohani yang akan menguatkan dan menyegarkan jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Hubungan Pribadi Lebih Indah. Bacaan firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1-5. Yang akan kita baca sekarang adalah Yesaya 50 ayat 2a. Demikian bunyinya. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Saudara-saudara, J. Campbell Morgan, seorang penginjil, pengkhotbah, seorang pengajar Alkitab, bercerita tentang seorang ayah dan anak perempuannya yang masih remaja, di mana mereka berteman baik dan kerap kali pergi bersama-sama. Suatu ketika, ayahnya memperhatikan bahwa anak perempuannya itu mulai berubah. Saat sang ayah pergi untuk berjalan-jalan, sang anak selalu memberi alasan kepada ayahnya agar ia tidak pergi bersamanya. Sang ayah menjadi sangat sedih dan tidak mengerti akan hal itu. Ketika hari ulang tahun sang ayah tiba, anak perempuannya itu memberinya sepasang sandal buatan tangan yang sangat indah dan berkata kepada ayahnya, "Aku membuatnya sendiri untukmu, ayah." Kemudian sang ayah mengerti apa yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Lalu ia berkata, "Sayangku, ayah sangat menyukai sandal ini. Tetapi lain kali, beli sajalah sandalnya, supaya ayah bisa bersama-sama dengan kamu sepanjang hari. Ayah lebih suka bersamamu daripada apapun juga yang kamu bisa perbuat untuk ayah." Saudara-saudaraku, kisah ini menggambarkan hubungan kita sebagai orang percaya dengan Bapa kita di sorga. Kita perlu membangun hubungan pribadi dengan Bapa sorgawi daripada sibuk dengan segala aktivitas pelayanan kita. Tentu Bapa sorgawi juga ingin agar kita terlibat aktif dalam sebuah pelayanan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan Bapa sorgawi kita ingin agar kita mengutamakan hubungan pribadi kita dengan pribadinya. Kisah Marta yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara sehingga melewatkan kesempatan untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Yesus adalah salah satu contoh orang yang tidak mengutamakan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara baca itu dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38-42. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur Marta. Demikian juga halnya dengan jemaat Tuhan di Efesus yang ditulis dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-5. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka adalah jemaat yang bertekun dalam pekerjaan imannya. Mereka adalah orang-orang yang giat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus jelas memuji hal tersebut, tetapi satu hal yang menjadi kelemahan mereka adalah karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Kasih mula-mula di sini tentu mencakup juga hubungan mereka secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Hal inilah saudara yang membuat mereka ditegur oleh Tuhan Yesus, dan Yesus minta mereka untuk segera bertobat. Pagi hari ini kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan tanpa sebuah hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan pasti akan menjadi sia-sia. Sebab Tuhan tidak menginginkan padatnya aktivitas pelayanan yang kita jalani, tetapi pada hubungan yang bersifat personal dengan Dia. Tuhan ingin kita selalu ada bersamanya, berjalan bersama dengan Dia.
Dia tidak butuh kemampuan kita, aktivitas pelayanan kita, atau harta kita, kalau hal-hal itu membuat kita meninggalkan pribadi Yesus. Yang Yesus inginkan dari kita adalah sebuah hubungan yang akrab, layaknya hubungan seorang ayah dengan anaknya. Bukankah dalam ayat yang pertama kita baca tadi tersirat kesedihan Bapak Surgawi dengan berkata, "Mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab?" Sampai-sampai Tuhan mengajukan pertanyaan, mungkin tanganku terlalu pendek ya untuk membebaskan. Atau aku tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan engkau. Mungkin pagi hari ini ada di antara saudara yang merasa bahwa dirinya kurang diperhatikan oleh Tuhan. Karena banyaknya pergumulan, banyaknya penderitaan, tantangan, beban yang harus dipikul dalam hidup ini begitu berat. Sehingga saudara merasa Tuhan itu tidak peduli. Padahal tidak pernah Tuhan menginginkan seorang pun dari antara kita yang jauh darinya. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 24, Yesus berdoa kepada Bapanya seperti ini, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku." Itulah kerinduan Yesus. Dia ingin supaya dimanapun Yesus berada, kita pun berada bersama Dia. Itu sebabnya saudara-saudara, mari bangkitlah dan mulailah berjalan bersama Yesus. Mulailah melibatkan Yesus dalam segala perkara, segala hal, segala situasi dan kondisi yang kita alami. Senang maupun susah. Dalam keadaan sakit maupun sehat. Dalam keadaan diberkati secara materi ataupun sedang kekurangan. Kita harus melibatkan Yesus. Bukan berarti saat kita kekurangan, saat kita sakit, saat kita banyak masalah, lalu kita melibatkan Yesus dengan berkata, "Yesus, kenapa sih? Kok aku gak diperdulikan? Kenapa doaku gak dijawab?" Itu bukan melibatkan Yesus, saudara. Kalau itu berarti komplain, protes. Seseorang yang melibatkan Yesus dalam segala perkara, saat dia menerima berkat sedikit, dia katakan, "Oh, terima kasih Bapak, ini berkat sungguh ajaib." Saat dia menerima berkat besar, dia tetap bersyukur, bahkan sungguh-sungguh lebih banyak bersyukur. Dan kalau satu saat dia mengalami kesulitan, dia tidak lantas mengganti ucapan syukurnya dengan omelan, dengan keluhan, dengan mengasihani diri sendiri. Tetapi dia tetap melibatkan Tuhan dengan cara, "Tuhan, Bapak, aku ini sedang susah, tapi aku percaya Engkau yang tahu kesusahanku, Engkau yang tahu pergumulanku. Engkaulah yang menolong aku. Aku percaya Engkau tidak meninggalkan aku. Aku percaya Engkau sedang melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupku." Demikianlah orang yang melibatkan Tuhan di dalam setiap detik kehidupannya. Dan kondisi seperti inilah yang Tuhan rindukan terjadi antara diri kita pribadi dengan pribadinya. Jangan lupa, Bapak Surgawi tidak pernah menginginkan kita jauh darinya. Pagi hari ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk memeriksa sejauh mana hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Oleh karena itu, saya memberi kesempatan untuk setiap pribadi saudara datang secara langsung kepada Tuhan saat ini, mengungkapkan isi hati saudara. Apa saja yang saudara ingin katakan, katakanlah kepada Tuhan. Dia mendengar,
Dia memperhatikan, Dia mengasihi, Dia menyambut kedatangan saudara, karena Dia sangat mengasihi kita semua. Saya pun akan berdoa dan mendoakan saudara dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.